Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita akan mengambil masa dalam 20 menit. Ahbabana fillah, mudah-mudahan dengan nama dan juga dengan sebutan yang telah disepakati tentang nama masjid ini adalah Masjid Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, sedikit sebanyak dengan kita akan mendapatkan lempiasan daripada ilmunya Imam Nawawi, keyakinannya Imam Nawawi, amal ubudiyahnya Imam Nawawi. Mungkin dengan kita pernah mendengar salah seorang daripada pemimpin yang berkuasa yang sanggup untuk melumpuhkan kekuatan Parsi dan Romawi. Ternyata pada seketika itu ditentang keras oleh Al-Imam An-Nawawi, sampai pada seketika dengan Al-Imam An-Nawawi dipersilakan untuk kembali ke Dimashq atau Damsyik. Ternyata beliau mengatakan, selama dengan zahir Bebras itu masih hidup, aku tidak akan kembali ke negeri atau ke negara berkenaan. Bagaimana ceritanya? Kita inginkan keyakinan, bukan karena kita tidak tahu, bukan karena kita tidak belajar, bukan karena dengan kita tidak punya slogan. Slogan yang senantiasa terabaikan dengan kita pada waktu kita sedang berada di rumah Allah. Ternyata lantunan pertama untuk kita melaksanakan perintah yang diwajibkan sebanyak 5 kali sehari, dan juga dengan salah satunya adalah salat Jumat yang diwajibkan pada hari Jumat, yang dengan kita disuruh untuk kita bergegas. Fas'au ila dzikrillah, maka bergegaslah kamu untuk melaksanakan perintah Allah, itu adalah salatul Jumu'ah. Apakah kira-kira dengan tahmid permulaannya? Apakah kira-kira dengan tasbih permulaannya? Apakah kira-kira dengan tahlil? Adakah kira-kira kata-kata yang seistimewa kalimat la ilaha illallah, yang dengan kita saat ketika kita mengucapkannya kita telah mendapatkan jaminan surga daripada Sayyiduna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa mengucapkan la ilaha illallah mukhlishan min qalbi, tulus ikhlas karena Allah, niscayalah dia akan masuk surga. Ini jaminan, ini garansi bukan daripada manusia biasa, tapi adalah manusia luar biasa, penghulu para nabi-nabi dan rasul, memberikan jaminan surga kepada orang yang mengucap kalimat la ilaha illallah. Tapi ternyata bukan kalimat la ilaha illallah, bukan juga dengan tasbih, bukan juga dengan tahmid, bukan juga dengan tahlil, bukan juga dengan hauqalah. Bermulaan saat ketika kita melaksanakan perintah salat 5 waktu, lantunan pertama yang kita ucapkan itu adalah Allahu Akbar, Allah yang maha besar. Supaya saat ketika dengan kita menjadi tetamu Allah di rumah Allah, tidak ada yang lebih agung, tidak ada yang lebih besar, tidak lebih istimewa, tidak ada yang lebih indah, tidak ada yang lebih berkuasa, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang menghalang, illallah, kecuali Allah Jalla Jalaluh. Betul-betul akan menjadi lenyap kebesaran yang besar, keagungan yang agung, kemuliaan yang mulia, yang nampak jelas di depan mata kepala kita dengan penghayatan dan juga dengan keyakinan yang tersemat berpangkalan di dalam hati, itu adalah Allah yang maha besar. Ini dalam pergerakan takbir yang kita lantunkan bersama, Allahu Akbar di waktu kita takbir, Allahu Akbar di waktu kita rukuk, Allahu Akbar pada waktu kita sujud, Allahu Akbar Allah yang maha besar di waktu kita bangkit. Sujud yang kedua, yang pada waktu kita melontar Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Pada waktu kita tawaf Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar, Bismillahi Allahu Akbar. Pada waktu kita tawaf, pada waktu kita sa'i, pada waktu kita menyembelih hewan korban Bismillahi Allahu Akbar. Allahu Akbar yang menyertai kita dalam perjalanan hidup, supaya jangan sampai tertanam di dalam jiwa raga seorang mukmin, supaya tidak terhalang dan terhijab kita daripada perintah dan juga daripada larangan untuk kita tinggalkan. Maka tersematlah atau sematkanlah di dalam hati
yang agung itu adalah Allah, yang besar itu adalah Allah, yang agung itulah perintah Allah, yang agung itulah larangan Allah Jalla Jalaluh untuk kita tinggalkan. Allahu Akbar. Malam hari Lebaran, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar berkali-kali, yang sehingga saat ketika kita mengamati, menghayati, meyakini Allah yang maha besar, maka politikku, ekonomiku, budayaku, keluargaku, rumahku, keretaku, hartaku, jabatanku itu semuanya akan menjadi kerdil dan kecil karena kita melihat keagungan dan kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Bukan kita tidak perlukan kereta, bukan kita tidak perlukan rumah, bukan kita tidak perlukan jawatan, bukan kita tidak perlukan politik, akan tetapi agar bagaimana politikku, ekonomiku, duniaku secara keseluruhan itu dalam rangka untuk mengagungkan Allah Jalla Jalaluh, litakuna kalimatullahi hiyal ulia, agar bagaimana dengan kita mampu untuk mengakhiratkan dunia, bukan dunia diakhiratkan, bukan agar kita mampu untuk mengakhiratkan dunia, jangan sampai akhirat kita duniakan, agar bagaimana duniaku, politikku, ekonomiku ini dalam rangka untuk kita menegakkan kalimat Allah, litakuna kalimatullahi hiyal ulia. Allahu Akbar daripada COVID-19, Allahu Akbar daripada virus corona, Allahu Akbar daripada jabatan, Allahu Akbar daripada kedudukan, Allahu Akbar kau berada di rumahku, berarti kau telah berada di tempat yang paling suci, di tempat yang paling istimewa. Aku pandai, bukan setakat untuk mengamankan diri pribadimu. Dunia dengan segala kekuasaannya, dunia dengan segala isi-isinya, itu telah ditadbir, telah diatur oleh Allah Jalla Jalaluh. Apakah kira-kira sehingga sampai dengan tanaman dan juga dengan tumbuh-tumbuhan tidak dapat makan dan juga tidak dapat minuman? Siapa yang mengatur, yang maha mengatur itu adalah Allah Jalla Jalaluh. Allahu Akbar. Takkan kita yang lebih pandai untuk menjaga keselamatan kita, yang lebih mampu, yang lebih berkuasa. Siapa yang mengamankan kita pada waktu kita sedang berada di dalam rahim? Siapa yang mengamankan ulah daripada bisa? Dia ada bisa, tapi bagaimana dia tidak terkesan? Allah Jalla Jalaluh. Siapa yang menyelamatkan kita pada waktu kita dilahirkan? Siapa yang tetap mendenyutkan jantung kita pada waktu berdenyut? Siapa juga yang berleluasa untuk memberikan jantung berluasa untuk mempam darah kepada seluruh anggota tubuh? Jawabannya Allah Jalla Jalaluh. Ini dengan pemikiran yang terjaga, ini dengan anggota tubuh yang terpelihara, itu adalah leluasa kudrat Allah Jalla Jalaluh. Kau lihat, tidak kau lihat, kau akui, tidak kau akui, tetap aku memberikan perlindungan dan penjagaan kepadanya. Statement kalau boleh dengan bahasanya, wahyu dengan ketentuannya. Wallahu khairun hafidhaw wa huwa arhamur rahimin. Sesungguhnya zat Allah yang maha agung, sebaik-baik pelindung dan juga sebaik-baik penjaga. Allah yang maha pengasih dan juga yang maha penyayang. Khair. Bagus. Alhamdulillah hari ini kita berpakaian serba putih. Memang selayaknya pakaian kita serba putih. Tengok saja. Tentu akan kurang selesa dengan kita kalau di sini ada kesan sambal, di sini kecap, di sini mungkin juga dengan budu, atau juga dengan warna-warna yang seumpamanya. Jika dengan kita basuh, kita ganti, kita tukar, terpulang kepada keinginan kita masing-masing. Secara pasti kita jadi tidak nyaman kalau pada itu dengan pakaian kita tidak bersih. Membuat kita jadi tidak nyaman kalau pada itu dengan rumah kita, kereta kita juga tidak bersih. Bening, tening, nyaman rasanya. Kalau pada itu dengan kita duduk di satu kawasan yang bersih, tengok atas, kubahnya cantik, tengok bawah pun juga cantik. Tiang mendiangnya bagus, kipasnya bagus, ikutnya bagus, semuanya bagus. Alhamdulillah. Kalau seperti itu, yang kita matlamatkan adalah keindahan, kecantikan, kelengkapan, dan kesempurnaan dalam hidup. Yang ini hanya untuk sementara waktu. Ternyata kita mendambakan yang indah.
Ternyata kita kejar yang cantik, yang lebih lengkap, yang lebih sempurna, yang lebih berbobot, yang lebih modern, yang lebih selesa, yang lebih lengkap, yang lebih nyaman. Masya Allah, tabarakallah, supaya lebih sejuk, supaya anginnya cukup. Padahal itu sudah ada aircon, sudah ada kipas, tambah lagi 2 kipas surya, 1 kipas harganya 45.000, 50.000, tak kisah. Yang penting supaya kita kebagian angin selesa pada waktu kita duduk beriktikaf di dalamnya. Bagus, berarti kita punya pandangan, berarti kita punya pikiran yang bijak dalam rangka untuk mengharungi kehidupan, untuk mendapatkan yang lebih indah, yang lebih cantik dan juga yang lebih modern. Tidak nyaman kalau ternodai dengan kotorannya. Tidak nyaman kalau dengan bauan yang tidak sedap. Tidak nyaman kalau ada kotoran yang mengotorinya. Bagus, alhamdulillah, ganti bajunya, bersihkan keretanya, bersihkan rumahnya. Tapi juga pada masa yang sama, macam manapun rumahnya, keretanya, pakaiannya, perhiasannya, handphonenya, ini hanya untuk keselesaan kita di dunia saja. Sementara perilakunya, perangainya, ubudiyahnya, keyakinannya, amalannya, etikatnya, dan juga dengan rentak kita dalam pergerakan kita sehari-hari, agar bagaimana lebih cantik daripada pakaiannya, lebih bersih daripada pakaiannya. Tatapan pandangan mata kita apakah sudah kita bersihkan? Pendengaran kedua telinga kita apakah sudah kita jaga? Tangan kita apakah kira-kira sudah kita basuh? Tidak cukup kalau kita basuh dengan air mutlak. Tadi saya sebut kedua belah tangan yang orang takut untuk bersalaman dengan kita. Ini kita basuh pada tiap kali kita berudu, tidak kurang daripada dan 21 kali. Kalau ada tangan yang kotor, tangan orang yang tidak sholat itu akan menjadi sasaran jangkitan kuman COVID-19. Sementara dengan tangan seorang muslim bersih. Macam mana bersih? Tengok. Pada waktu kita basuh kedua telapak tangan 3 kali. Kemudian pada waktu kita berkumur-kumur kita ambil air 3 kali. Dengan hidungnya, dengan istinsyaknya. Udah jadi 6. Kemudian kita basuh muka 3 kali sudah jadi 9. Tidak ada orang membasuh muka dengan siku. Tidak ada orang membasuh muka dengan lutut. Lepas itu kita basuh tangan secara khusus sudah menjadi 12. Ambil air, cedok air, sapukan ke kepala sudah jadi 15. Ambil air, sapukan kepada kedua telinga sudah menjadi 18. Basuh kedua belah kaki, tangan kaki dibasuh dengan punggung. Kita basuh dengan kedua belah tangan. Jadi kira-kira apakah masih ada yang meragukan kedua belah tangan seorang mukmin yang sejati, yang melaksanakan perintah Allah salat tepat pada waktunya itu masih kotor? Tidak akan mungkin COVID-19 menjangkit kepada telapak tangan seorang muslim saat ketika dibasuhnya pada tiap hari tidak kurang daripada dalam 105 kali. Itu yang kita letakkan di sana, paling pada masa masuk masjid kita basuh. Itu pun kadang-kadang banyak yang tak guna. Tapi kalau dengan air wudhu 105 kali kita membasuhnya. Cek suap. Kalau pada waktu kita nak musafir saja, kalau kita nak keluar negara, Tuan Haji kena cek suap. Tuan Imam, nanya kita kena bayar pula, sudahnya kena bayar 400 ringgit, 500 ringgit di Indonesia 1.800.650 ringgit untuk cek swab, jolok hidung, jolok mulut untuk memastikan tidak ada COVID-19 ada di situ. Kita bukan jolok pada waktu kita nak musafir, bukan jolok pada waktu kita datang di KLII saja, pada masa kita balik daripada Sabah, pada masa kita balik daripada India, daripada tempat-tempat yang berbahaya. Tapi justru ini dengan kedua anggota yang namanya mulut, yang namanya hidung, itu paling tidak kita basuh sebanyak tidak kurang daripada 15 kali. Masa kita berkumur-kumur, masa kita masukkan air ke hidung dengan beristinsyak, bersih hidung dan juga dengan mulutnya. Ini ajaran daripada agama kita sejak daripada dahulu, supaya Anda tidak ketakutan, tidak trauma, menggigil, melutut ketakutan dengan ancaman bahaya yang namanya COVID-19. Allahu a'azzu wa ajallu wa akbar. Allah maha agung, Allah maha perkasa. Allah mempunyai sifat al-qahharu, maha mengalahkan. Tak boleh Allah mengalahkan COVID-19 saat ketika kita sedang menjadi tetamu Allah Jalla Jalaluh. Mana keyakinan kita yang pada waktu kita di rumah Allah
takkan restoran boleh amankan kamu, tapi aku tidak boleh amankan Anda di rumahku. Takkan dengan di hotel ataupun juga dengan di rumah atau juga di pejabat kamu merasa aman dengan pejabatmu, tapi kamu tidak merasa aman saat ketika menjadi tetamu aku. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Maka karena kita sudah memahami hakikat kebersihan, memang zaman, memang nikmat, memang selesa. Pakaian yang bersih membuat kita jadi bening dan tenang. Maka agar bagaimana sebatang kara yang namanya manusia yang Allah serahkan kepada mak dan ayah kita pada waktu kita dilahirkan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci dan bersih. Ba'abawahu yuhawwidanihi au yunassirani au yumajisani. Seorang bayi dilahirkan dalam keadaan fitrah, kalau tidak kembali dalam keadaan fitrah, suci dengan air tobat, suci dengan air istighfar, bersih dengan air inabah, bersih dengan air ibadah, bersih juga dengan air taubah, bersih juga dengan air munajat dan juga dengan tetesan air mata. Renung sejenak, pahami dan kita yakini. Nabi kita bersabda, tetes air mata yang keluar daripada mata seorang yang takut kepada Allah sebesar seumpama lalat, itu sudah mampu untuk memadamkan neraka Allah nanti pada hari kiamat. Allahumma ajirna minanar. Tadi saya sebut amalan kita pada tiap pagi. Allahumma ajirna minanar 7 kali di waktu pagi dan 7 kali di waktu petang. Itu mampu untuk menyelamatkan kita daripada api neraka. Ya Allah, agak-agaknya kalau kami nak bertanya, kira-kira Allahumma ajirna minanar, amalan tersebut boleh tak juga menyelamatkan kami daripada COVID-19? Kalau boleh jadi penyelamat kepada seksaan api neraka, macam mana dia kalau sampai tidak boleh menjadi penyelamat kepada COVID-19? Kecil sangat. Tapi kecil-kecilnya corona membuat dunia melutur ketakutan. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waktu kita bagi dalam 5 menit. Maka kita inginkan anggota tubuh yang bersih tidak cukup SOP dengan jaga jarak, dengan membersihkan lingkungan yang ada di sekitaran kita. Tapi kita bersihkan lingkungan kita daripada pelacuran, daripada minuman, daripada perjudian, daripada risuah, daripada kezaliman, daripada kediktaturan. Ini hakikat yang patut untuk kita pahami. Ini adalah budaya yang juga patut untuk kita budayakan. Bersih anggota tubuh kita daripada COVID-19, bersih anggota tubuh kita daripada kuman dan penyakit. Selamat kita di dunia. Tapi pada masa yang sama, kalau tidak bersih daripada judi, kalau tidak bersih daripada riba, kalau tidak bersih daripada faedah, kalau tidak bersih daripada syubhat, kalau tidak bersih daripada perkara-perkara haram, perkara-perkara yang terkutuk, itu ancaman murka dan neraka Allah yang menunggu. Waliyadzubillah. Maka mudah-mudahan dengan salat Jumat yang kita laksanakan bersama, ini akan menjadi asbab yang dengan kita membantu dan menolong secara positif usaha kerajaan kita untuk mengatasi COVID-19 yang sampai sekarang ini tak selesai-selesai. Jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu berlebihan, jangan terlalu berkeyakinan seyakin-yakinnya dengan usaha ikhtiar yang kita lakukan tanpa kita bergantung dengan leluasa kudrat Allah Jalla Jalaluh. Sebab Allah yang maha berkehendak. Sikit 1, 2, 3 menit. Mungkin sebagian daripada bahasa saya akan terulang kembali nanti pada masa khutbah. Dengar dengan bahasa statistik. Satu hari sebelum kita menyambut hari kemerdekaan 31 Agustus. Pada hari itu ternyata yang tercatat positif hanya 1 saja. Yang pada saat ketika masjid dibuka selebar-lebarnya, majelis-majelis ilmu ta'lim, anak-anak sekolah, pengajian-pengajian diadakan di seluruh negara. Alhamdulillah, semakin mengecut. Begitu PKP dilanjutkan daripada 31 Agustus sampai kepada akhir tahun, melompat angka daripada 11 tadi menjadi 6, daripada 6 menjadi 1.
menjadi kepada 62, melompat menjadi kepada 100, melompat menjadi kepada 180, menjadi kepada 267. Katanya yang kedua yang terbanyak daripada sejak bulan 3 menjadi pada 287. Melompat kembali yang paling banyak 319. Ternyata itu bukan angka yang paling tinggi. Melompat sampai pada 660, 691. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nih Abang Sanusi daripada KL duduk di Shah Alam. Sekarang di Shah Alam sudah tidak boleh kemana-mana, hanya kawasan Shah Alam saja. Kalau nak ke Subang kena ada izin, ada kebenaran daripada polis, kena dapat surat terlebih dahulu. Tuh begitu keadaannya sepi. Semalam saya di KL sepi, tak ada orang. Ternyata angka daripada 68 melompat menjadi pada 150. Ini berarti bukan permainan COVID-19. COVID-19 tidak punya leluasa. Ini kehendak takdir daripada Yang Maha Kuasa agar manusia kembali kepada Allah, agar kita banyak inabah, banyak tobat, selain daripada mematuhi SOP, tapi pada masa yang sama patuh juga dengan arahan, dengan ajaran, dengan bimbingan, dengan amalan-amalan yang telah diajarkan oleh agama kita, agar dengan kita terselamat dunia dan akhirat. Hadza wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.